Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang minyak bumi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alika Zahra Ashila. Nama saya Amira Ifa Ramadhania. Saya Anissa Aulia Rachman. Saya Akila Khairuniswah. Dan saya Aulia Nurhania Nuha. Jadi, minyak bumi itu apa sih? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin parafin dan aspal, serta berbagai regen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Proses treating minyak bumi adalah Cooper sweetening dan Doctor treating. Proses penghilangan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap. Acid treatment, proses penghilangan lumpur dan sejenisnya serta perbaikan warna. Dewaxing, proses penghilangan atau pemisahan wax semacam lilin dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas. Tujuan dewaxing untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point rendah. Pour point adalah suhu terendah saat fraksi minyak bumi dapat mengalir atau bisa dituangkan. Deasphalting, proses untuk menghilangkan aspal. Desulfurizing adalah proses menghilangkan unsur belerang. Sulfur harus dipisahkan dari minyak bumi karena menimbulkan kerugian, yaitu korosi, mengganggu katalisator, bau tidak sedap, menghasilkan produk samping pembakar berupa gas buang beracun, sulfur dioksida atau SO2, polusi udara dan hujan asap. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik rantai karbon. Alkilasi dan polimerisasi. Minyak bumi yang masih menjadi minyak mentah memang tidak dapat digunakan dan masih bersifat sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi ini terbagi bermacam-macam tingkatan di mana proses penyulingan sehingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini akan menjadi minyak bumi yang menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Beberapa jenis minyak ini akan menjadi bahan bakar untuk kendaraan dan dapat menggerakkan mesin diesel. Manfaat dari minyak bumi yang kedua, ini sering digunakan oleh masyarakat untuk keperluan dapur. Seperti contohnya gas cair, atau lebih sering kita kenal dengan gas LPG yang didapatkan dari hasil pengolahan dari minyak bumi. Dan selain dari manfaat gas alam, nilai produk ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan, di mana gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang sudah diolah melalui proses penyulingan dan pemurnian khusus. Manfaat minyak bumi ada juga yang tidak kita sadari, padahal ada di kehidupan sehari-hari, di mana minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Plastik merupakan kebutuhan yang diperlukan di kehidupan manusia untuk peralatan rumah tangga, mainan, tempat untuk meletakkan berbagai benda, dan untuk keperluan sehari-hari lainnya. Pembakaran pada mesin kendaraan biasanya berlangsung tidak sempurna. Berikut adalah contoh-contoh dari dampak tersebut. A. Karbon dioksida, pemanasan global.
B. Karbon monoksida menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. C. Sulfur dioksida menimbulkan iritasi saluran pernafasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. D. Nitrogen dioksida menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernafasan. Ada beberapa cara untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Contohnya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum, menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol, biosolar, dan sebagainya. Meminimalisir penggunaan plastik juga membantu. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.